Lanjut ya. Adab yang selanjutnya ke-8 yaitu ayyata'ahadal Qur'ana wa yuwadhiba ala tilawatin wa ala tilawatihi wa mudarasatihi ya. Menyengaja ya, ayyata'ahadal Qur'an ya, membiasakan membaca Qur'an terus-menerus ya. Menjaga Al-Qur'an terus-menerus, berkontinu membaca Quran dan setiap hari didawamkan ya, minimal 15 menit lah ya, 10 menit ya. Wa yuwadhiba ya, menjaga Al-Qur'an, membiasakan membacanya dan mempelajarinya. Wadzalika hatta layun sahu itu dilakukan supaya apa? Supaya Al-Qur'an itu yang sudah terhafalkan di dalam benak kita itu supaya tidak menjadi lupa. Walaupun penghafal Quran kalau tidak pernah membaca Qurannya lama-lama akan menjadi lupa ya. Ya. Tapi kalau kita membaca hafalan sedikit tapi kontinu kita murojaah ya, layan sahu tidak akan menjadi melupakan, ansayun sahu tidak akan terlupakan itu Al-Qur'an. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'ana ya, maka jagalah Al-Qur'an, biasakanlah Quran ya. Ta'ahada itu kan berjanji ya, maka terus-teruslah untuk bersama dengan Al-Qur'an. Fa walladzi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafsiyan. Apa ini artinya? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maka sungguhnya Al-Qur'an itu lebih asyadu tafsian ai talat tafallutan. Al-Qur'an itu lebih apa? Dahsyat, cepat hilangnya ya, cepat lepasnya ya. Al-Qur'an itu cepat hilangnya minal ibili fi uqulihi, dibandingkan onta yang diikat. Onta yang diikat itu apa? Rawan akan lepas. Tapi Al-Qur'an lebih dari itu ya. Al-Qur'an yang dihafal di dalam benak-benak gitu cepat hilangnya, maka supaya ta'ahadu, supaya kita terus-menerus mendawamkan baca Al-Qur'an ya, menjaga Al-Qur'an, melindungi Al-Qur'an yang ada sudah dalam hafal kita. Wadhu badan rajin ya, wa yuwadhibu ala tilawatih, yaitu rajin untuk membacanya, didawamkan setiap hari. Kenapa? Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang diikat. Onta yang diikat kan kepalanya kecil sini, kalau diikat cepat iculnya, cepat copotnya talinya itu. Itu Al-Qur'an lebih dibandingkan onta itu ya, cepat hilangnya dari hafalan yang ada di dalam benak kita ya. Yang ke-9 adab yang ke-9 alla yamassa al-mushafa illa thahirun, maka tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Maka orang yang najis tidak boleh membaca Al-Qur'an. Orang yang haid, nipas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Maksudnya tidak boleh memegang, kalau bacanya boleh ya. Kalau nggak baca orang haid kan seminggu ya, sepekan atau 15 hari lah. Kalau nggak boleh baca ya cepat hilang. Maksudnya kalau membaca Al-Qur'an ya pakai kain lah, pakai sapu kaos tangan, bukanya. Sebelumnya juga mandi dulu. Nah, gitu ya. Dan bagi yang laki-laki kalau pengen baca Al-Qur'an ya tadi seperti yang di awal tadi, harus dalam keadaan bersuci, berwudu, mandi sebelumnya. Baca ta'awud, baca bismillah. Nah, dalam keadaan hatinya tenang, tidak sibuk. Nah, la yamassuhu sebagaimana alla yamassa al-mushafa illa thahirun, maka tidak diperkenankan untuk membaca, untuk menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci, orang yang suci. Liqouli ta'ala la yamassuhu ilal mutahharun, Al-Waqiah suratul Waqiah ayat 90 wa 80, yaitu apa? Berdasarkan firman Allah SWT, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali yang telah makhluk Allah yang mutahharun, yang disucikan. Tapi di sini ada yang mentafsirkan bahwa ini adalah para malaikat ya. Mutahharunnya yang disucikan. Maka tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an, mencuri Al-Qur'an, mencuri berita dalam Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Maka untuk hati-hatinya kita bersuci sebelum memegang Al-Qur'an. Nomor 10 ini perlu diperhatikan bagi yang wanita ya, yang mempunyai tamu bulanan ya, haid atau nipas ya, atau dalam keadaan junub. Nah, ini diperkenalkan
perlu diperhatikan. Ayat juzulil haid, ya, diperbolehkan bagi orang yang haid, wa nufasa, orang-orang yang nifas, qiraatul Qur'ani biduni masil mushafi, ya. Diperbolehkan bagi orang yang haid, orang yang nifas itu yang habis melahirkan, diperbolehkan untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an tanpa harus menyentuh Al-Qur'an. Tanpa harus menyentuh. Ya pakai apa ya? Pakai sapu tangan, pakai kain, atau suruh membukakan suaminya. Nah, itu. Wa hadza fi ashahi qaulail ulama, ini adalah pendapat di antara dua pendapat ulama. Boleh. Li'annahu lam yasbutu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dzalika, karena tidak ada berita yang valid, tidak ada hadis yang valid yang berasal dari Nabi bahwasanya orang haid dan orang nifas itu dilarang untuk membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Boleh dia, ya. Ada dua pendapat ulama, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Qaulai itu adalah isim musanna dari qaulaini, ya. Qaulaini. Nah, nunnya dihilangkan, dimudhofkan pada ulama, yaitu qaulail ulama, di antara dua pendapat ulama yang paling sahih bahwasanya tidak ada berita yang valid dari Nabi itu mencegah perempuan yang haid dan nifas untuk tidak boleh membaca Quran. Tetap diperbolehkan. Yang nomor 11, yustahabul jahru bil Qur'an. Nah, disunahkan ketika membaca Al-Qur'an itu dengan suara jahr. Jahr itu apa? Dengan suara keras supaya didengar. Suara itu pengaruhnya banyak, ya. Makhluk-makhluk yang sekitar kita, malaikat bisa mendengar, jin-jin juga bisa mendengar. Kalau ada syaitan dibacakan Al-Qur'an dengan keras, dia akan kepanasan, dia akan lari terbirit-birit. Itu makanya dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya itu tadi, seandainya ada yang salah bisa dibetulkan oleh temannya, dan supaya orang yang lain bisa mendengarkan. Tadi apa? Bagi yang mendengarkan akan mendapatkannya rahmat. Nah, suaminya membaca Quran suara keras, nanti istrinya yang tidak membaca Quran dia mendengarkan, anaknya yang kecil-kecil ikut mendengarkan, kan semua mendapat rahmat. Coba membacanya kecil, tidak ada yang mendengarkan, tidak dapat pahala. Kalau baca keras, yang lain dapat pahala, yang lain mendengarkan, walaupun nggak tahu artinya, ya mendapatkan rahmat juga, mendapat kebahagiaan. Malam yatarattab alaihi mafsadatan, selama tidak menimbulkan kerusakan, mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Ada orang bapaknya pulang kerja shift malam, ya, pulang tidur, susah tidur lagi karena capek, dibacakan Quran keras-keras, istrinya udah dimarahin ini, ya. Ini nggak boleh, ganggu orang lain, ya. Atau anaknya lagi sakit, tetangganya lagi sakit, tetangganya nggak tahu itu membaca Quran apa-apa, kan suaranya gaduh, ya. Nah, ini mengganggu orang yang lain, padahal orang lain pengen istirahat, ya. Malam yatarattab alaihil mafsadah, selama tidak menimbulkan kerusakan. Berupa apa? Kerusakan min riya'in wa nahwihi, itu dari sikap riya, ujub, sum'ah. Nah, ini juga bagus. Baca Qur'annya juga pahalanya, ya, akan muspro itu hilang kalau baca Quran keras supaya didengar orang lain. Waduh, bacanya Quran cakep, rajin banget baca Quran, tetangganya pada diniatkan supaya tetangga memuji dia. Nih mana menimbulkan kerusakan hati dan kerusakan niatnya rusak, dan pahalanya juga rusak. Au isghalu liman haula, atau mengganggu tetangganya, ya, tetangganya lagi sibuk, lagi sakit, dibacakan Quran puas murotal dalam rumahnya. Nah, ini ganggu orang. Atau tetangganya lagi pulang kerja malam, dia baca Quran pagi-pagi dengan suara keras. Nah, ini ganggu. Minal musallin autalin, kita baca Quran keras, di samping kita ada orang yang sedang sholat fardu, ya, itu juga nggak boleh, ya. Menunggu sholat jamaah, habis adzan kita baca Quran keras. Nah, di sampingnya ada orang yang sholat tahiyatul masjid, qobliyah. Nah, ini mengganggu mereka, ya. Itu jangan keras kalau di masjid, sendiri-sendiri aja. Yang nomor 12, minasunati al-imsaku anil qiraati inda ghalabati nu'as, ya. Termasuk disunahkan, termasuk bagian dari sunnah Rasulullah apa? Menahan
dari membaca Al-Qur'an ketika lagi ngantuk. Nah, kalau lagi ngantuk jangan dipaksakan baca Quran, terus acak-acakan. Qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai ya. Muter-muter enggak selesai. Kalau lagi ngantuk, Al-Qur'annya tutup. Terus tidur sebentar, nanti bangun lagi baca seger. Tapi kalau lagi ngantuk jangan dipaksakan baca Quran. Kalau dipaksakan, bacanya kemana-mana, nanti hurufnya kemana-mana, artinya juga akan berbeda-beda. Nah, tidak selesai-selesai, muter-muter saja, dan nanti akan mengganggu, maknanya akan rusak ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam idza aqama ahadukum minal laili fasta'jim al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyatajji. Apabila salah seorang di antara kalian sholat malam ya, fasta'jimil Qur'an, istajama ya, Quran ala lisani ya, dia membaca Al-Qur'an lewat lisannya, dia tidak mengerti apa yang dia katakan, falyataji, maka hendaknya dia tidur saja ya. Apabila bangun sholat malam baca Quran ketika sholat itu, tapi dalam keadaan ngantuk, dia akan baca Qurannya kemana baik, ya udah, mendingan kita dan dia dalam keadaan tidak mengerti apa yang dia katakan, falyataji, maka enggaknya dia mendingan tidur aja ya. Nanti tidur sebentar, bangun, baru sholat lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Ya dah, cukup sekian pembacaan kita tentang adabu tilawatil Quran. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada kesalahan dalam pembacaan, mudah-mudahan menjadi amal pahala bagi kita semua dalam mengamalkan tentang pelajaran ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.